Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omni Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan atas kita semua. Perkenalkan, nama saya Dafar Giovanni dari IT 0602 dengan NIM di ujungnya 40. Di sini saya membuat PPT dengan bertemakan teknologi dan transportasi dan perkembangannya. Nah, ada 4 tema besar atau judul yang akan atau poin yang akan saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah tentang perkembangan transportasi di Indonesia. Yang kedua, teknologi transportasi sekarang itu bagaimana. Yang ketiga, tentang transportasi pintar. Dan keempat, tentang smart manufaktur. Nah, yang pertama tentang perkembangan transportasi. Perkembangan transportasi ada 2 poin besar menurut saya yang saya ambil kesimpulannya. Yang pertama tentang infrastruktur transportasi yang berkembang. Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur transportasinya. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara baru, dan pelabuhan modern telah dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas antar kota dan pulau. Pembangunan infrastruktur ini berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mempermudah distribusi barang, dan meningkatkan mobilitas penduduk. Yang kedua adalah peningkatan pelayanan dan inovasi teknologi. Adopsi teknologi dalam sektor transportasi Indonesia juga mengalami perkembangan. Aplikasi ride sharing, layanan pemesanan tiket online, dan sistem transportasi pintar telah menjadi bagian integral dalam pengalaman perjalanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga membantu mengoptimalkan efisiensi operasional serta meningkatkan keamanan dan ketepatan waktu dalam sistem transportasi. Nah, yang kedua tentang teknologi transportasi saat ini, kalau sekarang. Saya mengambil kesimpulan beberapa contoh perkembangannya. Yang pertama adalah MRT, Mass Rapid Transit. MRT dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas penduduk di wilayah perkotaan. Dengan menggunakan rel khusus, MRT dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah LRT atau lintas rel terpadu. LRT dirancang sebagai solusi transportasi massal yang dapat mengatasi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan konektivitas di dalam kota. Berbeda dengan kereta api konvensional, LRT biasanya beroperasi di jalur yang lebih ringan, seringkali terletak di atas tanah atau di permukaan jalan, dan memiliki stasiun-stasiun yang tersebar di wilayah perkotaan. Yang ketiga adalah kereta rel listrik atau KRL. KRL, kereta listrik, memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perkotaan, seperti Jabodetabek, dengan menyediakan layanan kereta rel listrik yang terjangkau dan juga efisien. Dan sebuah fun fact, sekitar 700.743.242 orang jumlah orang yang menggunakan KRL tiap harinya. Ini adalah angka yang sangat besar, di mana jumlah orang sebanyak ini menggunakan KRL tiap harinya. Bayangkan jika dalam setahun penggunaan KRL itu berapa banyak, dan juga dia merupakan hal yang sangat penting karena KRL itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga sangat dibutuhkan karena karena banyak inovasi dan juga meringankan beban masyarakat yang menggunakan transportasi umum dan juga kenyamanannya. Nah, yang ketiga adalah transportasi pintar. Penjelasan konsep dari transportasi pintar. Transportasi pintar merupakan konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam sistem transportasi. Ini melibatkan integrasi sensor, konektivitas, dan pemrosesan data secara real time untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas, memudahkan perencanaan perjalanan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Aplikasi seluler,
platform pemesanan online, kendaraan otonom, pembayaran elektronik, dan analisis big data menjadi bagian integral dari transportasi pintar, menciptakan sistem yang lebih terpadu, ramah lingkungan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini juga menggabungkan berbagai moda transportasi, termasuk kereta, bus, sepeda, dan layanan ride sharing, untuk meningkatkan solusi transportasi yang multimodal dan lebih efisien. Transportasi pintar bertujuan untuk merombak cara kita bergerak dan merespon tantangan perkotaan modern dengan solusi yang inovatif dan juga berkelanjutan. Contoh dari perkembangannya. Sistem yang pertama adalah sistem pemesanan transportasi online. Aplikasi seperti Uber, Lyft, dan Grab memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memesan layanan transportasi berbasis kendaraan pribadi atau ride sharing melalui perangkat seluler yang seperti kita gunakan sehari-hari, ya seperti Gojek. Dan mereka itu menggunakan aplikasi ride sharing di mana sang ya pemilik motor atau rider kita ini menyewakan kendaraan tumpangan kepada kita menggunakan aplikasi online. Jadi tidak ada lagi ojek seperti zaman dulu di mana kita harus ke pangkalan ya. Sekarang kita hanya cukup memesan dari aplikasi saja. Yang kedua, sistem informasi perjalanan multimodal. Aplikasi dan platform informasi perjalanan yang menyediakan informasi tentang berbagai moda transportasi, termasuk jadwal bus, kereta, dan sepeda, serta memberikan opsi terbaik untuk perjalanan berbagai moda. Nah, ini seperti sistem yang mengatur bagaimana jadwal kita dan juga bagaimana memudahkan kita dalam melihat informasi tentang kendaraan umum. Yang ketiga, pembayaran elektronik pada transportasi umum. Nah, ya pembayaran elektronik ya pembayaran elektronik ya menggunakan pembayaran digital tanpa perlu menggunakan cash lagi. Dimana mungkin ada kesalahan di sini ya karena tidak terisi atau mungkin salah file. Dan ya lanjut ke poin 4. Yang keempat, sistem peminjaman sepeda dan skuter listrik. Layanan peminjaman sepeda dan skuter listrik yang dapat diakses melalui aplikasi seluler memungkinkan pengguna untuk menyewa dan mengembalikan kendaraan dengan mudah. Hal ini membantu mengatasi masalah pemindahan dalam jarak pendek di perkotaan. Nah, selain transportasi umum, mungkin dari pemerintah juga bisa menyewakan skuter listrik atau sepeda listrik yang dimana itu juga ramah lingkungan dan mungkin lebih murah daripada menggunakan kendaraan umum yang ngantri panjang dan mungkin ya kita berlomba-lomba dengan orang lain. Meminjam sepeda dan menyewakan sepeda itu mungkin lebih pilihan yang lebih baik karena tidak semua orang rumahnya dekat dengan transportasi umum. Jadi dengan hanya meminjam atau mungkin menyewa, mereka bisa menggunakannya sepuas mereka selama waktu yang diberikan. Yang keempat adalah smart manufaktur. Penjelasannya, konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi canggih dalam proses produksi. Smart manufaktur merujuk pada penerapan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan AI, dan otomatisasi dalam seluruh proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi. Konsep ini melibatkan integrasi teknologi informasi dengan proses manufaktur untuk menciptakan lingkungan produksi yang lebih pintar dan responsif. Dengan demikian, smart manufaktur dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan mempercepat waktu to market. Ini juga memungkinkan produk yang lebih adaptif dan dapat disesuaikan dengan permintaan pasar yang berubah-ubah. Selain itu, smart manufaktur memanfaatkan analisis data untuk memonitor dan meningkatkan kinerja proses produksi, mengoptimalkan rantai pasokan, dan memberikan informasi real time kepada pengambil keputusan. Dengan demikian, smart manufaktur menjadi landasannya untuk era industri 4.0 dan untuk yang menggabungkan teknologi digital dengan proses manufaktur yang untuk mencapai efisiensi maksimal dan daya saing global. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila salah kata, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Apa?